Selamat malam rekan peternak, khususnya peternak ayam kampung. Baik, kali ini saya update video di malam hari karena ada waktunya di malam hari. Baik, semoga rekan-rekan peternak, khususnya peternak unggas, selalu diberikan kesehatan, kemudahan, keselamatan, dan dilancarkan usaha peternaknya. Baik, di video kali ini saya memberikan ilmu pengalaman yang pernah saya lakukan. Jadi gini, saya beternak ayam kampung dan banyak juga rekan-rekan peternak ayam kampung, "Mas, kenapa kok ayam saya itu pakannya saya beri bernutrisi tinggi?" Mungkin kalau udah bernutrisi tinggi itu ya seperti proteinnya, campurannya semua sudah pas. Namun kenapa kok pakannya habis banyak dan boros dan bobot ayamnya kok tidak nambah? Nah, di sini ada kesalahan mungkin rekan-rekan, karena anak ayam itu identik sering menceker-ceker, layaknya menceker-ceker tanah. Jadi kalau di tempat pakan itu pakan penuh, pasti anak ayam itu selalu menceker-ceker. Jadi tempat pakannya itu pakannya habis keceker-ceker atau seperti habis kebuang. Anak ayam kan dia sering menceker-ceker. Kalau biasa itu diletakkan di alam liar, dia kan mempunyai naluri menceker. Kalau bahasa kami itu menceker, dia menggerau-gerau tanah. Jadi pakan yang di tempat pakan itu habis kebuang. Jadi kalau diberikan pakan bernutrisi tinggi, ya vitamin tinggi, campuran tinggi, oke, semua baiklah, semua komplit untuk anak ayam. Namun kalau tempat pakannya salah, ya tetap saja itu nggak berguna. Karena gini, kebanyakan rekan-rekan peternak kita yang pemula itu pemberian tempat pakannya itu biasa pakai nampan atau alat seperti ini. Namun alat seperti ini lebih efektif, tapi ada untuk tambahannya. Tambahannya itu ada yang kita rubah supaya anak ayam itu makan lahap, tapi pakannya nggak ada yang kebuang. Contoh seperti ini, satu hari anak ayam itu menghabiskan 1 kilo pakan. Namun karena tempat pakannya yang salah, dia menceker-ceker tempat pakan, pakannya itu yang kemakan itu hanya setengah kilo. Yang setengah kilo itu keceker-ceker atau ke kerau-kerau itu banyak yang kebuang. Kan kalau anak ayam itu rata-rata di box dan di bawahnya itu biasa dilapisi dengan kawat ram atau liternya itu kawat ram. Jadi dia posisinya panggung di atas. Jadi kalau dia kerceker-ceker itu pakannya pasti jatuh ke bawah, dan jatuh ke bawah itu sia-sia. Itu pengalaman saya seperti itu. Jadi seperti ini. Saya secara logika aja. Jadi gini. Contoh lah, kalau saya berikan pakan 1 kilo per hari, kita ambil simpelnya 1 kilo ayam itu makan per hari, lalu keceker-ceker, kebuang, jadi yang kemakan itu berarti bersihnya cuma setengah kilo. Setengah kilo itu yang masuk ke pencernaan ayam. Jadi saya pikir seperti ini, ayam saya kok makan sesuai dengan takaran, sesuai dengan porsinya, tapi kok temboloknya kecil, nggak padat gitu. Padahal sesuai dengan takaran. Biasa kalau kita berikan sesuai dengan takaran ayam itu per hari habis berapa, pasti temboloknya itu padat.
Tapi kenyataannya tidak. Mungkin kalau pakan yang kita berikan seperti anak ayam DOC itu kan di dalam box, jadi dia bawahnya dilapisi kawat ram dan tempat pakan yang salah. Kemungkinan kalau yang kita berikan kepada ayam itu 100 kilo selama masa ayam itu di box. Contoh lah ayam itu di box habis 100 kilo. Mungkin yang kemakan itu perkiraan cuman 50 sampai 70 kilo yang kekonsumsi, lainnya itu kebuang, kerceker-ceker jatuh ke bawah. Lumayan kalau di bawahnya itu ada ayam dia bisa mengais makanan yang jatuh dari pakan yang kita berikan di atas anak ayam itu tadi. Kalau ada yang bisa meraisnya di bawah itu lumayan, jadi pakannya nggak kebuang sia-sia. Jadi saya pikir seperti itu. Kalau pemberian tempat pakannya tetap salah, bisa selalu anak ayam ya habis makan banyak tapi tidak jadi daging, atau jadi daging pun itu pakan yang kita berikan yang masuk dalam pencernaannya itu cuman sedikit. Mungkin kalau kita bisa mengumpulinya selama kita berikan pakan anak ayam itu masih di box, mungkin ya udah berapa kilo yang kalau bisa kita kumpuli yang kebuang itu. Makanya saran dari saya, biasa saya di kandang DOC, kandang DOC saya kan itu kandang, ini karena malam jadi tidak saya syuting. Kandang DOC saya itu kan postal liter, kandang postal, maka di dalam kandang postal itu saya berikan box DOC karena lebih efektif menurut saya itu menggunakan kandang postal liter, karena postal liter itu kandang bisa diisi kandang, itulah postal liter. Dia kandang, contoh ukuran 3x4, dia kandang, terus bawahnya liter tanah. Di dalam ukuran 3x4 itu bisa diisi lagi box, atau bisa diisi lagi kandang lagi, atau disekat. Kalau kita menggunakan kandang panggung kan nggak bisa kandang di dalam kandang, hanya kandang postal liter yang bisa kandang di dalamnya ada kandang. Baik, langsung saja kita buat atau saya praktekkan. Nanti saya syuting setelah jadi karena berhubung ini saya sendiri membuat videonya. Baik, akan saya lanjutkan. Baik rekan, seperti ini jadinya. Ini jadi kolomnya ini kan ini seharusnya rapat di sini, di ujung sini ini ada besi lagi, jadi kan dia rapat. Dan kalau anak ayam di umur di bawah 1 bulan masih bisa kita menggunakan tempat pakan ini yang tidak dipotong, yang tidak dikurangi kawatnya. Dan kita bisa juga untuk pakai tempat pakan ini anakan ayam di umur 2 bulan. Jadi kalau 2 bulan itu kan dia contoh di kandang, masih di kandang box. Kita lainnya tidak menggunakan kandang seperti kandang koloni yang kepalanya itu yang keluar saja, karena itu ada juga kelebihan dan ada juga kekurangannya. Kalau kelebihannya dia memang seperti itu juga, pakan tidak ada yang kebuang. Namun kalau anak ayam hias itu dia biasa rusak di bulu lehernya. Jadi kita antisipasinya seperti ini, menggunakan tempat pakan seperti ini. Jadi ini kan ukurannya kan lebar, lebar seperti ini ukurannya. Jadi kepalanya saja yang bisa masuk, cekernya itu tidak menceker-ceker tempat pakan. Jadi tempat pakannya itu seperti ini, pakannya itu nggak ada yang kebuang, jadi dia angek. Nah seperti itu. Jadi dia tidak bisa menceker-ceker. Yang diceker-ceker hanya tanah yang di samping-sampingnya sini saja. Jadi kalau anak ayam sudah diberikan pakan yang tinggi protein,
dan tempat pakannya juga sudah seperti ini, tidak besar juga. Wah, berarti ayamnya tak ditempeleng pak. Gitu dia. Bercanda. Jadi seperti itu, mungkin sekian ini aja video yang saya buat. Semoga bermanfaat. Jadi kita kalau menggunakan kandang box yang tidak keluar kepalanya saja, atau kandang box untuk anak-anak ayam seperti ini. Jadi dia kalau anak ayam di bawah 1 bulan ini tidak usah dikurangi kawatnya. Kalau sudah di atas 1 bulan kita menggunakan tempat pakan ini, karena ini memang lebih efektif. Kalau kita menggunakan tempat pakan gantung, dia masih bisa manjat dan akhirnya pakannya tumpah. Kalau kita buat dari mangkok, kita taruh, ya udah habis diceker-ceker kebuang. Kalau kita buat dari bambu, gitu juga diceker-ceker habis terbuang. Kita antisipasinya seperti ini. Jadi lebih efektif. Mungkin sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan pemula untuk beternak ayam kampung, khususnya unggas. Yang penting pakannya tinggi protein. Pasti insya Allah, biasa pengalaman saya seperti ini menggunakan menggunakan tempat pakan seperti ini, pakan habis, tidak ada yang kebuang dan tembolok padat. Baik, sekian, salam ternak, salam sehat. Rapi Pam.